Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bobby Herian. Kali ini saya ingin membahas podcastnya Om Deddy Corbuzier ya, yang dia judulnya itu RCTI Sedebat. RCTI jawab eksklusif Direktur RCTI. Gini guys, pertama yang mau saya bahas ya, yang nggak penting dulu ya. Ada menit ke 40 kalau saya nggak salah tuh guys, di mana direktur RCTI itu kan ada dua, yang wanita dan yang laki-laki. Nah, yang laki-laki itu bilang gini guys, syirik adalah sebagian dari iman gitu. Nah ini saya nggak tahu ini beliau maksudnya melucu atau bagaimana, tapi menurut saya ini nggak lucu guys, karena kita tahu ya, yang sebagian dari iman itu adalah kebersihan gitu. Di hal yang baik, kebersihan adalah hal baik. Kok malah syirik jadi sebagian dari iman gitu? Jadi ini mencoba melucu tapi tidak lucu gitu. Nah kalau nggak hati-hati ini bisa menyinggung perasaan umat Islam gitu kan. Kalau umat Islamnya kalau ada yang sensitif gitu kan, merasa kok gini kok kayak hadis dimainkan gitu. Kan kita tahu bunyinya adalah saya lupa nih hadis apa Quran ya. Tapi bunyinya adalah kebersihan adalah sebagian dari iman. Kok malah diubah-ubah jadi syirik sebagian dari iman gitu. Nah, ini kan ngaco gitu. Jadi ini sebagian edukasi ya agar kita ngerti sebenarnya bukan syirik adalah bagian dari iman, tapi kebersihan adalah sebagian dari iman. Syirik adalah dosa gitu, haram. Kita syirik pada Tuhan itu haram gitu. Kecuali iri dalam hal dalam hal kebaikan oke, ya. Kalau ini kan, kalau yang dibahas ini mengenai ini kan masalah kue antara internet dengan media televisi. Ini jelas ini bukan iri atau syirik dalam hal kebaikan. Tapi kalau iri atau syirik misalnya gini, saya sholat saya sholat cuma sholat wajib 5 waktu. Lalu ada orang lain yang sholat selain sholat 5 waktu, dia juga sholat tahajud, sholat sunnah. Nah itu saya iri, nah itu boleh. Atau ada saya biasa nyumbang itu sedekah hanya sebulan misalnya 1 juta. Lalu ada orang lain nyumbang 5 juta. Nah itu kita iri boleh, dalam hal kebaikan boleh gitu. Tapi kalau ini kan tidak. Pembagian kue ini kan jelas ini iri yang bukan hal kebaikan ya. Nah, itu loh yang poin yang nggak penting yang mau saya bahas dulu ya. Tapi ini penting juga karena berkaitan dengan akidah. Jangan sampai bagi yang nggak tahu ya, ini saya kasih tahu bukan syirik sebagian dari iman, tapi kebersihan sebagian dari iman gitu. Nah, yang lalu berikutnya gini. Kita masuk ke hal yang lebih penting guys ya. Yang ada media mengenai itu katanya banyak pemberitaan mengenai konten kreator itu saya dengar loh di pakar hukum Bang Refli Harun gitu kan. Dia kan pakar hukum ilmu hukum tata negara ya kalau saya nggak salah. Jadi dia tentang itu pakar hukum yang membahas semuanya. Nah, waktu dia pernah bikin konten kayak gini bahas tentang hal yang dilakukan oleh CT ini ya. Cuman saya nggak tahu apakah dia membaca permohonan itu atau tidak gitu. Saya lupa ingat gitu kan. Nah tapi kalau yang bahas media mungkin kita bisa bisa agak ragu. Tapi kalau yang bahas itu sekelas Bang Refli Harun ya, ini membuat kadang jadi pakar gitu guys. Kenapa dia ngomong seperti itu gitu? Nah itu yang perlu kita waspadai gitu. Jadi bisa jadi apa yang disampaikan ini nggak sesuai dengan sebenarnya gitu, atau mungkin RCTI nggak ngerti apa dia mohonkan itu gitu. Makanya Bang Refli ini kok bisa mengatakan ini mengena juga ke content creator gitu kan. Nah itu yang harus didudukkan persoalannya. Apakah RCTI memang paham betul apa yang dimohonkan itu tidak mengenai content creator, hanya mengenai koperasi seperti yang dia aku jadi podcast Deddy Corbuzier, atau ini sebenarnya yang benar yang dikatakan Bang Refli Harun karena dia kan pakar hukum tata negara gitu. Nah itu poin kedua. Nah poin ketiga mengenai soal persaingan bisnis, jelas lah ini nggak mungkin karena RCTI kan suatu korporasi gitu, nggak mungkin nggak ada motif bisnisnya. Ini nggak mungkin guys, ini mustahil. RCTI ini yang sibuk ngurusin yang internet itu, yang penyiaran internet itu tanpa ada motif bisnis itu mustahil guys. Pasti ada terselip motif bisnis ya, karena ini adalah sebuah korporasi gitu. Nggak mungkin RCTI itu hanya gerakan moral gitu, enggak. Karena dia memang, kecuali kalau LSM mungkin LSM atau yang berhubungan dengan masyarakat oke. Tapi ini kan bisnis koperasi. Nah makanya kita yakini, jadi jangan munafik juga gitu, ini pasti ada motif bisnisnya. Walaupun mungkin kalau yang dikatakan mengenai apa itu moral itu benar, itu juga ada benarnya. Tapi jangan
menafikan kok ini juga adalah masalah bisnis juga gitu, karena memang jadi adalah korporasi gitu. Nah, jadi kita juga nggak apa namanya, nggak bodoh-bodoh amat kok gitu. Kita ngerti lah ini pasti ada masuk di situ unsur bisnis juga, karena jadi sebagai korporasi gitu kan, dia merasa persaingan itu tidak adil gitu kan. Kenapa kok internet itu boleh, dia tidak boleh? Kenapa internet itu tidak diatur, dia diatur oleh KPI? Paling internet sendiri kita tahu, kita ada undang-undang ITE gitu kan, jadi aturan itu ada gitu. Nah, itu yang perlu diketahui ya. Lalu yang kita bahas lagi yang lainnya gini lah, gimana pun juga ini akan berimpact pada content creator ya, akan berimpact pada content creator karena gini, media sosial adalah media yang bebas gitu guys ya, karena tidak ada seperti KPAI, semua bebas ngomong apa saja gitu. Yang paling yang diatur itu adalah undang-undang ITE. Jadi kalau ada yang nggak senang dilaporin gitu, jadi nggak, yang negur itu langsung orang yang melaporin gitu. Jadi nggak ada ibaratnya pengawasan atau nggak ada larangan gitu ibaratnya. Ngerti nggak maksud saya tuh? Pengawasan itu kan berarti melarang kan. Misalnya yang ngawasi ini KPI ini misalnya nih, atau ada halnya mungkin internetnya pemerintah. Nah itu kan pemerintah berarti melarang YouTube-nya gitu, ya kan? Karena kan diawasi itu berarti ada pelarangan, karena ada poin-poin yang nggak boleh. Kalau sekarang kan bebas gitu, internet bebas. Cuman kalau terlalu bebas juga ada undang-undang ITE, tapi dia nggak ada pengawasan dan tidak ada larangan. Yang ngawasi itu kan masing-masing pribadi content creator, ya kan? Ya tiba-tiba kalau mereka keluar jalur, ya kan, ada nggak suka dilaporin gitu. Nah jadi tanggung jawab itu ada pada content creator, dan mereka tidak ada larangan sebenarnya pengawasan kayak di media gitu, televisi gitu kan. Nah jadi jelas ini bagi televisi kan tidak adil, dan itu bisa dipahami. Nah masalahnya adalah gini guys ya, masalahnya kita tahu media sosial adalah tempat orang menyuarakan banyak hal, seperti misalnya saya atau beberapa orang lainnya itu menyuarakan tentang aspirasi mereka, kritik mereka kepada pemerintah, kritik mereka kepada orang lain gitu kan. Nah kan namanya kritik itu kan boleh, yang boleh itu kan menghina, yang kebencian nggak boleh. Tapi kalau sebatas kritis itu boleh saja, kalau sebatas kritik gitu atau berdebat orang lain boleh gitu, asal tidak masuk ke penghinaan gitu. Bahkan kalau kita lihat penghinaan itu banyak sekali, seperti kata-kata kada gurun, onta itu kan, intoleran, radikal, teroris itu penghinaan kalau nggak tepat gitu kan. Nah jadi kalau nggak tepat pada orang itu bukan penghinaan. Nah, jadi media sosialnya ada punya umum ya, karena ini kan ruang publik gitu. Jadi ibaratnya yang tidak ada perusahaannya gitu. Jadi publik ini masing-masing bertindak sebagai perseorangan gitu. Dia bukan suatu bentuk badan usaha. Jadi mereka ini masing-masing tuh biasanya dibebaskan gitu kok. Tiba-tiba ada aturan ini gitu. Disamakan, nanti kan otomatis kan kalau ini jadi undang-undangnya, logikanya, meskipun yang kena bukan content creator tapi YouTube pasti seperti kata Mbak Didi itu bilang benar ya. Cuma Mbak Didi nggak ngupas lebih jauh nih ya. Saya nggak tahu, mungkin Bang Didi kurang persiapan atau ide ini saya pikirkan gitu ya. Pikiran saya gini, oke lah misalnya yang kena di YouTube bukan content creator, tapi kan YouTube jadi membatasi, seperti Bang Didi bilang, membatasi content creator gitu. Nah jadi sekali lagi guys, dibatasi dan ada pengawasan dan ada larangan tentunya, karena nggak cuma ada pengawasan, pasti itu akan melarang gitu. Nih aturannya begini gitu kan, sama kayak TV nantinya, nggak boleh ada kata-kata yang seperti anjing tadi kata Bang Deddy kan, atau apapun itu, ciuman segala macam gitu kan. Nah jadi nggak ada lagi kebebasan di medsos, itu nggak ada lagi, semuanya akan bertindak selayaknya korporasi, bertindak selayaknya korporasi besar-besar itulah. Karena gimana pun apa yang berefek pada YouTube akan berefek kepada content creator, itu nggak bisa dinafikan. Nah pertanyaannya, oke lah yang kedepannya kita bisa tidak berusaha untuk tidak akan anggap ini terjadi ya kan, YouTube melarang itu karena dia itu akan dilarang oleh pemerintah, diawasi dan dilarang pemerintah. Dalam hal ini mungkin KPAI juga atau lembaga lain mungkin. Nah mereka akan mengenakan itu pada content creator, dan content creator oke lah mungkin saja ya kedepannya itu mungkin mereka bisa bikin konten yang sesuai dengan aturan KPAI sama kayak di TV itu. Tapi pertama kan tentu ruang geraknya terbatas, jadi nggak lagi kayak media sosial itu sebebas dulu, yang bisa mengungkapkan apa saja selama tidak ada hate speech itu kan, bisa menyuarakan kritik,
bisa menyuarakan apapun yang ada di pikirannya, karena pendapat orang kan beda-beda. Ada orang yang beda persepsi, itu biasa gitu kan. Kalau misalnya saya pun kalau jumpa orang sesat akan saya luruskan gitu. Bagi dia saya sesat, ya dia luruskan gitu kan. Itu biasa gitu. Kan ini kan bukan monopoli pemikiran, itu kan monopoli individu. Itu semua orang bebas berpikir apapun gitu, selama tidak dilarang gitu kan, seperti komunis atau apalah gitu kan, yang jelas dilarang oleh MPR. Nah, jadi kalau gitu pasti ada pembatasan ide. YouTube akan melarang itu semua karena disamakan aturan dengan KPI. Nah, jadi orang nggak bisa lagi buat konten itu, yang orang akan terbatas membuat konten. Jadi kebebasan berbicara di publik tuh nggak ada lagi. Takutnya nanti guys ya, kalau pemerintah menggunakan ini sebagai alat ya, alat untuk membungkam ya. Karena media kan gampang dibungkam itu, tinggal tekan KPI ya kan. Tekan KPI, dilarang ini itu kontennya harus gini, jangan kritik pemerintah atau segala macamnya, atau ada orang-orang yang menekan KPI atau apapun itu, yang jangan bikin konten kritik saya atau gimana gitu kan, ada dia butuh pencitraan mungkin. Nah, kalau media sosial kan bebas, nggak ada orang bisa mengkritik Instagram, nggak ada orang bisa mengkritik YouTube gitu kan, nah atau Facebook. Nah nanti akan jadi kita akan menjadi orang-orang yang terbungkam guys ya. Kalau sempat pemerintah menjadikan ini alat untuk menjadikan dirinya melenggangkan apa kemauan dia, kita kena juga nanti. Kita tidak akan bisa bebas lagi bicara, karena bukan menanti hukum pidana di depan di belakang, tapi di depan kita udah dilarang duluan, udah dewasa duluan gitu. Nah itu buruknya gitu. Nah yang kedua lagi, yang mengenai hal yang barusan ini, bagaimana dengan konten-konten yang sudah lalu ada, konten-konten kita yang sudah telanjur begitu. Kan banyak tuh youtuber yang punya video-video lama, karena kita ketahui YouTube masih akan membayar video-video yang lama gitu. Video-video kita yang sejak awal itu YouTube masih bayar, selama itu ditonton orang dan ada iklannya, itu kan YouTube yang bayar. Nah jadi akibatnya adalah YouTube tentu kalau ikut aturan ini, YouTube akan mendelete semua video kita gitu, atau melarang video kita untuk tayang gitu. Nah itu kan kerugian bagi orang yang videonya udah banyak gitu ya kan. Untuk buat video baru juga terbatas karena diawasi, juga pasti ada larangan di awalnya kayak gitu kan, nggak seperti dulu bebas buat video. Lalu video-video lama bagaimana? Nah ini jadi masalah juga. Jadi kasihan orang yang sudah buat banyak video sebelumnya, yang udah yang sudah telanjur kadung buat video banyak sebelumnya, hilanglah semua kerja keras mereka gitu kan, karena video lama pun masih bayar YouTube selama masih tonton gitu ya kan. Nah lalu yang parahnya lagi, video-video luar negeri ya, kita akan jadi terbatas tayangan YouTube kita gitu. Kita nggak mendapatkan YouTube tuh yang seperti ini tayangannya, yang semua tayangan ada gitu. Anda bayangkan ya, siaran-siaran yang mungkin kayak drama Korea itu masih ada ciuman ya kan. Bagi Anda yang suka kalau saya berusaha dari itu ya, meskipun agak susah juga gitu kan. Intinya adalah kalau kita sebagai orang tentu dituntut untuk menghindari hal itu. Tapi bagi Anda yang suka drama Korea misalnya, ada adegan apanya misalnya, ciumannya, atau ya apapun itu, kayak film Titan itu kan ada juga ada ciumannya gitu. Jadi kadang-kadang lagi penggemar orang-orang seperti ini, atau orang-orang yang nontonannya yang bukan baik-baik, masa itu yang ya kayak anjing ini kan, bagi orang kan kadang ada biasa, ada yang nggak bagus itu kan, anjir atau anjing itu kan. Nah kata itu kan, itu video-video dari luar negeri ya, atau video-video gitu tuh nggak bisa lagi masuk Indonesia guys. Jadi semacam ya nggak bisa masuk gitu loh gitu, karena YouTube pasti akan melarang, karena kena peraturan dari kayak yang dikenakan oleh KPI itu masalahnya. Di tayangan di YouTube tuh akan terbatas gitu, video-video lama itu hilang gitu kan. Bisa di YouTube akan memaksa kita untuk menghapus videonya, atau langsung YouTube yang menghapus videonya karena bertentangan dengan yang KPI gitu kan. Nah juga video-video yang dari luar kan itu kan hanya untuk konten kreator Indonesia gitu. Aturan itu kan bukan hanya untuk konten kreator Indonesia, tapi YouTube itu kan tentu karena sebagai platform itu akan mengenakan pada semua konten kreator gitu. Nah ini kan ribet sekali guys. Jadi apakah pertanyaannya video kita itu yang anggaplah saya ngomong bahasa Inggris nih, saya pakai bikin konten bahasa Inggris, ada sedikit kata-kata yang agak kasar misalnya, atau anggaplah itu kritik. Nah jadi kalau anggaplah usah kritik lah, kayak yang kasar lah mungkin, yang nggak bisa diterima oleh KPI misalnya. Karena kalau kritik itu kan pasti ada takutnya jadi alat tadi, ini beda kasus lagi. Jadi anggaplah itu suatu hal yang dianggap melenceng oleh KPI. Misalnya saya ngomong bahasa Inggris,
Nah, kalau itu di take down ya, paling itu untuk pemirsa luar negeri. Nah, bagaimana? Apakah itu take down apa tidak? Itu pertanyaannya. Lalu yang luar negeri juga, kalau dia bahasa Inggris, kan masuk ke Indonesia juga tuh. Contoh di seluruh negara termasuk Indonesia. Apakah itu di take down juga karena dia juga dalam bahasa Inggris, tapi katanya kasar, nanti bagaimana? Ini banyak pertanyaan yang masih menyelimuti benak kita guys sebagai content creator gitu. Content creator gitu kan. Nah, jadi gimana pun ya, content creator pasti kena imbasnya gitu, ya kan? Nah, saya agak lupa sedikit guys. TV kata apa tidak kan? Apa namanya? Mereka kan bisa juga buat di internet. Mereka punya TV, tapi mereka juga punya internetnya gitu. Mereka juga bikin sosial media di Instagram, di YouTube juga kan. Nah, cuma masalah gini, kan masalah gitu ini tidak adil. Tidak adil dalam artian mereka betul masih tidak ada keadilan. Kenapa? Karena meskipun mereka ada juga konten di yang di YouTube yang diambil dari TV-nya, kan mereka konten mereka terbatas, nggak seperti YouTuber konten creator lain yang nggak ada aturan KPI gitu. Nah, tentu mereka meskipun mereka bisa masukkan ke YouTube, tetap mereka tidak se-fleksibel individu lain, konten creator lain gitu, kan? Jadi selagi ini pasti ada masalah bisnis gitu, masalah kue gitu, kan nggak mungkin tidak. Jadi meskipun mereka buat itu di YouTube atau di Instagram, tetap mereka tuh punya konten yang terbatas, nggak sebebas dari konten creator lain, karena mereka terikat pada aturan KPI. Nah, itu mau saya sampaikan ya. Jadi mungkin Om Deddy buat podcastnya itu belum kelar menurut saya ya. Harusnya yang seperti saya sampaikan tadi gitu, harus dicitar seperti itu gitu. Itu yang belum saya rasa belum disampaikan poin oleh Om Deddy, ditanyakan kepada mereka ini atau didebatkan dengan mereka ini, dengan para direktur kita ini ya. Lalu yang terakhir ya, ini kan demi kebaikan. Nah, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan tadi. Kalau memang ini adalah untuk moral, ini bagus sekali, alhamdulillah. Kalau memang itu benar ya, meskipun kita tahu itu pasti ada urusan bisnisnya. Kenapa saya katakan ini bagus? Karena akhlak itu memang karena memang bangsa kita ini rusak karena akhlak guys. Banyak yang buruk sekali. Banyak anak-anak kecil tuh meniru apa yang dilakukan oleh content creator, seperti kata-kata anjing atau apapun itu, atau tindakan buruk dari para content creator. Mereka akan meniru prank sampah gitu kan, dan segala macamnya. Kan sekarang banyak juga nih yang melakukan prank juga, kena kemarin tuh siapa itu kan, karena dia niru prank, mungkin si paling kali ditirunya lagi gitu. Dan juga kata-kata kotor content creator juga ditiru oleh anak kita sekarang gitu. Maka mereka tiru apa saja yang ditonton oleh mereka gitu. Nah, ini kan hal yang tidak mendidik gitu, ya kan? Nah, dan ini bagus tuh perbaikan akhlak gitu. Apalagi konten-konten cuma tidak ada, kita bagus sekali, sehingga anak kita tidak lagi rusak moralnya. Apalagi kalau sampai konten moral juga, yang konten itu harus kan punya aturan moral, seperti nggak boleh ada konten orang pacaran atau yang tidak layak, anak kecil pacaran gitu kan. Nah, itu bagus sekali gitu. Kayak sekarang banyak konten nih anak SMP pacaran gitu kan. Nah, itu kan nggak layak gitu. Anak SMP itu kan seharusnya sekolah gitu kan. Kalau bisa pacaran tuh ya gak usah pacaran deh. Kalau misalnya kan haram gitu kan. Ternyata kalau ada punya pandangan pacaran itu boleh. Tapi kalau betul-betul kita itu akhlak, pacaran itu kan merusak ya. Pacaran itu merusak. Banyak laki-laki tuh hidung belang di luar sana, mata keranjang, yang memanfaatkan pacaran itu untuk momen mereka mendapatkan kenikmatan yang sesaat, kenikmatan yang tentunya nggak perlu mereka bayar tiap bulan nafkah yang agak seorang. Dia cukup mungkin praktik nonton atau bayar gitu kan, penginapan gitu atau apapun itu. Jadi mereka ini adalah kesempatan bagi laki-laki hidung belang untuk mendapatkan kenikmatan sesaat dengan cara mudah gitu. Kalau memang ceweknya bisa dirayu, itu kan moralnya kena gitu guys. Itu buruk buat akhlak gitu. Bagusnya kan di Islam itu kan ta'aruf lalu nikah. Nah, itu kan demi kebaikan. Jadi tidak akan ada anak gadis yang rusak, nggak akan ada hamil luar nikah, dan tidak ada penyimpangan seksual tentunya. Karena semua lewat aturan ta'aruf ya. Hanya orang yang betul-betul mau nikah saja yang ta'aruf dan lalu nikah. Jadi nggak ada tuh istilah permainan zina apalagi tuh yang hamil luar nikah gitu kan, yang kecelakaan lah, anak gadis seorang kecelakaan lah, tidak perawan lagi, tidak ada lagi gitu. Dan orang tuanya tentu tidak akan khawatir anaknya akan kenapa, karena semuanya itu lewat ta'aruf gitu kan. Memang cara-cara yang gentle, cara-cara yang sopan gitu, cara-cara yang bermartabat, bukan lewat pacaran yang kadang main belakang gitu kan, tanpa sepengetahuan orang tua. Intinya seperti itu guys. Nah, ini untuk moral ini bagus sekali gitu. Tontonan itu kan akan membius, akan
orang akan mencontoh itu. Nah, ini kalau untuk moral bagus sekali gitu. Kalau diterapkan, saya setuju kok soal itu ya. Tapi takutnya tadi itu guys, sekali lagi. Ini takutnya jadi alat pemerintah untuk membungkam bukan hanya yang itu isi oke, kayak adegan ciuman, pacaran apa segala macam itu saya oke. Tapi kalau dia kritikan ini dibungkam bagaimana? Coba, nah, itu dia. Kalau ini jadi alat pemerintah untuk membungkam kritik atau orang-orang tertentu ya nggak suka dengan kritik lalu dia bungkam dengan menekan YouTube-nya bagaimana gitu, atau menekan lembaga KPI yang ngurus YouTube-nya bagaimana. Nah, itu yang kita takutkan guys, ya kan. Nah, dan lagi yang pribadi ini nggak punya uang untuk bayar pengacara gitu loh ya. Jangan samakan kita ini content creator dengan apalagi yang kecil ya. Kayak saya juga ini belum ada pendapatan dari YouTube ya, asal Anda tahu ya, saya belum ada pendapatan dari YouTube ya. Nah, jadi belum ada pendapatan di YouTube. Jadi ini berbahaya sekali karena saya nggak mampu nyewa pengacara tentunya gitu. Kalau ada apa-apa gitu kan, oke lah YouTube yang melakukan itu. Tapi kan saya kehilangan penghasilan gitu kan, kehilangan penghasilan. Kalau misalnya ada rapat gitu kan, dan video saya yang lalu juga nggak bisa ditonton lagi karena mungkin disuruh dipaksa hapus karena bertentangan dengan aturan KPI guys. Jadi ini mungkin setelah mungkin segitu dulu ya yang mau saya sampaikan gitu ya, mengomentari podcast di Kobuzer yang judulnya itu RCTI saya debat, RCTI menjawab eksklusif direktur RCTI. Oke guys, ini mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.